الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي أنعم وتفضل علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia, di tempat yang mulia, dalam rangka melaksanakan ibadah yang sungguh amat mulia. Semua kemuliaan ini adalah atas nama, rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu ucapan syukur tidak hanya keluar dari bibir kita mengucapkan alhamdulillah secara personal, tapi bagaimana orang yang ada di sekitar kita, sanak famili, ahli taulan, jiran, tetangga, adalah merupakan sebagai kewajiban kita mengajak mereka mensyukuri nikmat Allah yang banyak ini. Salawat dan salam marilah sama-sama berharap syafaat, berharap pertolongan pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu malun, harta, susah payah kita mengumpulkan, pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang, tapi masuk hari itu tidak lagi berguna. Wala banun, dan anak yang kita banggakan pada hari itu juga tidak lagi berguna. Hari itu setiap kita sibuk mempertanggungjawabkan dari apa yang kita lakukan selama hidup di dunia yang singkat dan fana ini. Bahkan pada hari itu Quran menggambarkan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu seseorang tidak lagi mengenal siapa pasangannya atau istri maupun suaminya, siapa ibu atau ayah, siapa anak-anaknya, saking menegangkannya. Tidak ada pertolongan pada hari itu kecuali yang disebut dengan syafaat. Maka untuk mendapatkan syafaat tersebut, marilah kita basah bibir ini dengan senantiasa berselawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tema khutbah kita sesuai dengan ketetapan dari Majelis Dakwah Kota Pekanbaru, yaitu perbuatan yang dapat menggugurkan amal. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, yaitu ayat yang kedua dan yang terakhir kedua, yaitu Allah katakan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yaitu Al-Baqarah, surat Al-Kahfi ayat 110. Kalau kita perhatikan secara susunan terkib daripada ayat ini, bahwasanya Rasulullah itu adalah contoh bagi kita untuk meniru beliau dalam beribadah. Maka ada dikenal dengan sunnah. Sunnah itu hidup mulai dari di masa beliau sampai hari ini. Maka dalam kajian akademik hari ini, dalam perkembangan studi hadis, ada nama ilmunya living hadis, yaitu hadis atau sunnah itu hidup di tengah masyarakat sebab ia diamalkan mulai dari hadis itu atau sunnah itu dipraktekkan mau diucapkan oleh Rasulullah sampai detik ini. Maka inilah kita sebagai umatnya menjadikan beliau sebagai teladan dalam beribadah kepada Allah.
Artinya apa? Artinya beliau sebagai contoh sentral dalam kehidupan kita, dalam mendorong, dalam beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu disinilah penting untuk meniru, untuk memahami, menganalisis dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai bahan percontohan bagi kita sebagai umatnya. Kalau kita pahami makna ibadah, mulai dari puncak ibadah yang disebut dengan solat sampai ibadah yang tidak dirincikan perinciannya di dalam syariat atau dikenal dengan ibadah ghairul mahdhuf itu, maka dapat disimpulkan ibadah itu adalah substansinya menghilangkan keakuan kita, menghadirkan yaitu keallahan atau ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang paling penting di dalam beribadah. Kenapa kita sulit untuk khusyuk dalam solat? Sebab kita masih dominan merasakan keakuan kita masih hadir di dalam solat. Selama keakuan itu masih hadir, maka sulit untuk merasakan indahnya kekhusyukan. Tapi kalau kita sudah mampu untuk menghilangkan keakuan, keegoan, kesayaan kita itu, yang ada hanya Allah, maka disitulah lahir kekhusyukan. Maka yang disebut dengan ikhlas itu sebagaimana yang tercantum di dalam surah Al-Ikhlas, mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir hanya bicara tentang Allah. Artinya dalam beribadah kepada Allah hanya semata yang lahir itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita camkan di dalam ibadah kita. Sebab banyak kita beribadah, fisik kita beribadah, tapi hati kita tidak terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab kita masih kuat akunya, masih kuat egonya, masih kuat merasakan hadirnya Dia. Padahal kalau kita lihat bagaimana Allah menurunkan sebuah kewajiban solat, Allah awali firman-Nya dengan kata asra bi 'abdihi. Kata asra bi 'abdihi di sini substansi pemahamannya adalah keinginan Allah. Artinya hadir kita di masjid pada kesempatan hari ini bukan atas kebisaan kita, bukan atas kesehatan kita, bukan atas kemampuan kita, tapi atas keinginan Allah, sehingga dengan keinginan Allah itu kita bisa hadir. Hari ini kita lebih banyak mengakui diri kita lebih kuat, mengakui diri kita lebih kuasa, sehingga dengan pengakuan-pengakuan itu tidak hadir kekuasaan Allah di dalam hati maupun rutinitas pengabdian kita kepadanya. Maka inilah penyebab penyakit pertama yang menjadi kita terhalang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau muncul keakuan, maka itulah berhala paling besar di dalam kehidupan kita, sehingga sulit untuk merasa bagaimana indahnya pengabdian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang zat Allah itu tidak bisa kita membatasi, sebab zat Allah tanpa batas. Sementara kita manusia yang terbatas, tidak mungkin sesuatu yang terbatas membatasi sesuatu yang tidak terbatas. Tapi ingat, ada zat Allah perintah kepada sifatnya, maka dengan sifat itulah kita bisa memahami hakikat daripada Allah, bahawa saya melalui sifat tersebut Allah perintahkan hakikat daripada zat itu kepada sifatnya, sehingga lahir sifat-sifat itu, sehingga dengan sifat-sifat itulah muncul yang namanya perbuatan-perbuatan yang baik. Maka segala perbuatan yang baik dari diri kita, semua itu atas kehendak dan keinginan Allah. Maka di sinilah yang harus kita pahami. Maka jangan pernah kita menghitung ibadah kita, jangan pernah menghitung zikir kita, jangan pernah menghitung sedekah kita, sebab pemberian Allah jauh lebih dahsyat dari apa yang kita lakukan. Kalau seandainya Allah mau hitungan-hitungan kepada kita, jangankan untuk semua hal, satu contoh kecil saja, yaitu oksigen Allah ciptakan kepada kita, kalau sempat dirupiahkan dalam kehidupan kita, mungkin kita tidak akan sanggup untuk membayarnya. Makanya artinya apa? Dalam beribadah itu camkan, tanamkan di dalam hati, jangan sempat hadir keakuan kita, jangan sempat hadir keegoan kita, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini penuh dengan latihan, ini penuh dengan yang namanya latihan tambrinan atau disebut dengan
uji coba. Sebab keakuan itu adalah nafsu yang tidak bisa dilenyapkan, senantiasa hadir di dalam hati kita, merusak daripada pengabdian kita kepada Allah. Tapi begitu pertolongan Allah turun, insya Allah kita masuk dalam bagian orang yang Allah pilih sebagai kekasihnya. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau sudah keakuan ini sulit untuk dihilangkan, maka muncullah penyakit-penyakit hati. Maka penyakit hati ini yang paling kita takutkan. Maka penyakit hati itu sama seperti kita. Dia punya induk, sehingga induk itu kalau tidak dibunuh, kalau tidak ditundukkan, dia akan beranak pinak, sehingga muncul penyakit-penyakit hati yang lain. Induk dari penyakit hati itu adalah keraguan akan keesaan dan kesatuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita masih menganggap diri ini ada, padahal yang ada hanya semata Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terlihat oleh kita, yang terpikirkan oleh kita, semua itu akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita tanamkan di dalam peribadatan kepada Allah, sehingga ibadah kita tepat sasaran menuju pengabdian kepadanya. Namun apabila hal ini lupa atau tidak mau kita untuk senantiasa melaksanakan pelatihan-pelatihan dari itu, maka disulitlah kita untuk senantiasa menghilangkan dari sifat-sifat yang mampu menguburkan daripada amal ibadah kita. Maka di dalam berbuat baik, jangan sempat itu diekspos, jangan sempat itu diceritakan, jangan sempat itu menjadi kebanggaan. Boleh itu diberbagi, tapi dengan tujuan untuk untuk yaitu berbagi, untuk senantiasa mengajak berdakwah kepada yang lain. Tapi jangan sempat muncul dalam kedakwahan itu untuk senantiasa menunjukkan keakuan atau sifat ria kita. Kalau itu muncul, maka gugurlah daripada ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memasuki ibadah puasa. Ibadah puasa itu adalah berupaya untuk tidak mengasih kesempatan kepada yang namanya fisik kita, raga kita, untuk senantiasa hal-hal yang dihalalkan pada bulan di luar puasa, tapi pada masuk Ramadan nanti diharamkan. Contohnya adalah makan dan minum, dan juga termasuk hubungan suami istri pada siang Ramadan. Artinya apa? Raga ini harus dilatih senantiasa, jangan ketergantungan dengan makanan-makanan fisik, sebab yang namanya raga itu berupaya membantu yang sifatnya batin dalam pengabdian Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah harapan terbesar kita kepada Allah, berharap pertolongan kepada Allah dalam memasuki bulan yang penuh keberkahan ini. Semoga pertolongan dengan keberkahan ini kita bisa menjadi hamba yang betul-betul mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul basir. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا خصوصا ذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وانصر المجاهدين في كل مكان. اللهم بارك لنا في هذا الشهر وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان يا الله يا مجيب السائلين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.